SD Negeri 22 Palembang dan Kepala Sekolah di Yayasan SMK Tridharma Palembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu Lita. Ya Bu, maaf mengganggu sebelumnya. Iya, Hari silakan. ini Lita ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah. Oke. Nah, masalahnya tentang praktik pengambilan keputusan. Bolehkah Lita mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan Bu Lita. Oke, jadi begini Bu. Selama Ibu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Tridharma, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Jika ada, boleh nggak Ibu ceritakan kepada saya beberapa cara penyelesaian dalam masalah tersebut? Jadi begini Bu, sebenarnya banyak permasalahan di sekolah ini. Ibu tahulah, nah salah satunya yaitu berkaitan dengan kedisiplinan yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua berada di kampung halaman dan siswa di sini hanya merantau ikut keluarga lainnya, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Oke, lalu keputusan apa yang Ibu ambil Bu selama ini? Kami memberikan teguran dan solusi sesuai apa hal itu terulang kembali, tidak bisa mengikuti pekerjaan pada hari itu. Wah, itu keputusan yang bagus Bu ya. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran dalam kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang muncul ini yang berupa dilema etika dan berupa bujukan moral? Kasus tersebut terjadi di dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul, Bu Lita. Oke, lalu selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan cara Wakasek agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan di sini. Lalu bagaimana Bu langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan di sekolah? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah dengan musyawarah dengan wakil kepala sekolah. Selanjutnya dilakukan rapat dewan guru di sekolah. Itu Bu Lita. Lalu hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru di sekolah. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Tantangannya dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa tersebut dan orang tua siswa yang ada di sini. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus di rumah etika ini karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Para wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan di rumah etika ini tidak ada, Bu Lita.
Oke. Jadi baiklah pertanyaan terakhir Bu ya. Dari Oke. semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran, apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pembelajaran yang dapat dipetik dalam pembelajaran selama ini adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya selama ini. Lita mohon maaf dan pamit ya Bu. Oke, sama-sama Bu Lita, Terima silakan. kasih Bu. Sekian wawancara saya dengan Ibu Winarsi Bu ya. Mohon maaf kalau Lita ada pengucapan salah mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Halo juga, selamat pagi Bu Rita. Ada keperluan apa nih pagi-pagi gini? Iya nih Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Mari silakan. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi Kepala SD Negeri 22 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi? Sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Begini ya Bu, sebenarnya sih banyak masalah yang meninggalkan dirinya di sini. Contohnya saat penerimaan peserta didik tahun 2024. Ini sepertinya Ibu kita ketahui tahun ini jumlah siswa yang mendaftar di SD Negeri 22 menurun dan kita hanya memperoleh 22 murid. Sedangkan dengan jumlah murid tersebut, maka kita hanya bisa membuka satu kelas, padahal Ibu tahu sendiri kan kita memiliki jumlah guru kelas yaitu 8 orang. Jadi di sini ada salah satu guru yang tidak memiliki kelas. Lalu keputusan apa yang Bapak ambil saat itu Pak? Berdasarkan rapat bersama Bapak Ibu Guru SD Negeri 22 Palembang, kami memutuskan bahwa salah satu guru tersebut yang tidak mendapatkan kelas diberikan jam mata pelajaran bidang studi karena tidak adanya kelas untuk diajarkan sebagai warga kelas. Wah, keputusan yang sangat selektif sekali itu ya Bu. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran dalam kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan berupa bujukan moral? Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya berbeda. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang besar satu sisi dan benar di sisi yang lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya lebih memilih nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bu. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini Pak? Untuk masalah seperti itu biasanya saya memerlukan 3 tahapan Bu. Yang pertama, saya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada yang berkepentingan. Yang kedua, berdiskusi dengan guru di sekolah. Yang ketiga, biasanya merefleksikannya. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, harus seperti apa yang saya inginkan atau diperlukan seperti apa. Ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Apa ya Bu? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan terlebih dahulu kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka di sekolah. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika ini Pak? Jika tidak ada, bukan dari salah satu pihak, jadi kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalahnya.
Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Misalnya, Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema ini? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para Bapak Ibu guru di sekolah sehingga mendapatkan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika, Pak? Ya tentu Bu, biasanya saya berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru dalam mengambil keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian dan sekolah. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Kita harus selalu membangun komunikasi yang baik dengan banyak pihak, terutama Bapak Ibu guru di sekolah. Kita juga harus mengembangkan rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita, dan demikian kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas waktunya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf karena telah mengganggu. Terima kasih Pak. Sebelumnya Lita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Lita, sama-sama.